Desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasiri, guru madrasah saya, pernah menerangkan pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang sangat keji, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum.
Suatu hari, saya bekerja bersama juragan beras. Dia bernama Juwati. Dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Miss Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi. Manakala saya tahu, ternyata Mas Edi juga benar pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian kembali terdepak dan jatuh di dalam jurang. Saya tak bisa menemukan hubungan saya. Saya tak bisa menemukan Mas Edi. Edi menurut terakhir telah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram jadi hukumnya jika memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari. Saya ingin lari di mana bayangan Bapak tidak lagi mengikuti saya. Akhirnya, dengan melalui perantara seorang calon, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya kelurahan, DPR, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan segala kepentingan lainnya. Akhirnya, jadilah saya, Sumara binti Suliman, seorang TKW dengan predikat yang tertinggi, jadi budak di negeri orang. Terus tadi diferensial dari mesin cuci, aslinya jadi teori di tingkat pagi, di kota manapun jadi kira apa kayu merah, teori tidak jadi omelan para majikan. Mana cerita Pak Siri, pribadi bangsa Indonesia yang adil, luhur dan pertama gotong royong. Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Di negeri sendiri, saya menjadi rakyat selipan. Setengah gelap, tak boleh menundukkan kepala dan bicara. Di negeri sendiri, saya didepak sana, didepak sini, dikuntikan bayang-bayangan Bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya. Dan sekarang, di negeri orang, saya masih dimatakan. Tidak lagi. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus berani menegakkan kepala, meludahi ke orang-orang yang merendahkan saya, mengambil pisau, kemudian saya henuskan tangan pisau yang hatinya. Majikan itu saya bunuh, Pak Hakim. Saya bunuh. Semuanya, saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Bertahun-tahun saya tidak salah tapi disalahkan. Sekarang dengan berani saya berbuat salah yang sesungguhnya. Dewan Hakim yang terhormat, sekarang saya harus berani karena hidup dan mati adalah dua sisi kepinasi. Inilah saya, nama saya Sumara. Saya siap mati. Siang itu, matahari masih membara di atas kepala. Bibir perempuan itu sudah terkatup, tapi gemar suaranya masih mantul-mantul, seperti hendak menggeletarkan seluruh dinding kepalaku. Apa yang bisa perempuan itu kisahkan, seperti kaca bening buatku. Di sana aku bisa melihat jelas sebagian besar otak manusia ada di perut. Perut mampu mengendalikan seluruh proses hidup manusia. Demi perut, seseorang dapat mengembalikan kebenaran. Demi perut, seseorang dapat
menjadi singa bagi orang lain, menerkam dan menancapkan kuku-kukunya di jantung nasib orang. Demi perut, segala sesuatu bisa bergeser. Demi perut, hukum dapat diputar balikan. Seorang